Kisah ini berfokus pada John, seorang insinyur struktur yang bertanggung jawab memastikan bangunan kokoh dan aman. Ia tinggal bersama istrinya, Ellie, dan putra mereka, Nathan, yang menderita diabetes tipe 1 dan membutuhkan insulin secara rutin. Sementara itu, dunia dihebohkan oleh kabar tentang komet Clark, yang sebenarnya adalah kumpulan pecahan es dan batu yang telah hancur selama jutaan tahun. Para ilmuwan memperkirakan beberapa pecahannya akan memasuki atmosfer, namun diprediksi jatuh di Samudra Atlantik tanpa menimbulkan dampak besar. John dan keluarganya berencana menonton fenomena langka ini bersama tetangga. Saat John dan Nathan pergi ke minimarket, mereka melihat puluhan pesawat Hercules melintas, memicu rasa penasaran banyak orang. Di tengah belanja, John menerima pesan darurat dari Departemen Keamanan yang menyatakan bahwa keluarganya terpilih untuk direlokasi ke tempat perlindungan. John merasa cemas dan segera memberitahu Ellie. Kecurigaan mereka semakin kuat ketika siaran televisi menayangkan jatuhnya pecahan komet, yang awalnya tampak tidak berdampak. Namun, tiba-tiba terdengar dentuman keras, disusul gelombang kejut yang mengguncang rumah mereka. Ternyata, pecahan komet tidak jatuh di laut seperti yang diperkirakan, melainkan menghantam kota besar di Florida hingga rata dengan tanah. Yang lebih mengerikan, masih ada pecahan lain yang akan kembali menghantam bumi. John menerima pesan darurat lagi, kali ini juga muncul di layar televisi. Namun, anehnya, hanya dia yang mendapatkannya. Pesan itu memerintahkannya segera pergi ke pangkalan militer bersama Ellie dan Nathan, tanpa membawa siapapun. Mereka segera berkemas, memastikan membawa barang penting, terutama pompa insulin Nathan. Saat hendak pergi, mereka bersitegang dengan tetangga yang panik karena penerbangan sipil dilarang. Dengan berat hati, mereka meninggalkan mereka. Saat malam tiba, kota semakin kacau. Penjarahan terjadi, orang-orang frustrasi, dan kepanikan meluas karena hanya segelintir orang yang mendapat panggilan evakuasi. Setibanya di pangkalan militer, mereka melihat ratusan orang berkumpul di pintu masuk, mayoritas bukan penerima panggilan. Berbeda dengan mereka, setelah menunjukkan KTP dan kode QR, John dan keluarganya diizinkan masuk dan diberi gelang penanda. Namun, saat memilah barang, mereka menyadari pompa insulin Nathan hilang. Nathan ingat menjatuhkannya di mobil saat mengambil selimut. John segera kembali ke mobil dan beruntung menemukannya. Sementara itu, Ellie bertanya kepada petugas apakah mereka punya stok insulin. Namun, reaksi petugas berubah dingin. Tanpa banyak penjelasan, Ellie dan Nathan dibawa ke ruang terpisah. Di sana, mereka diberitahu bahwa orang dengan penyakit kronis tidak bisa ikut evakuasi. Dengan berat hati, mereka dikeluarkan dari daftar. John kembali dengan pompa insulin, tapi Ellie dan Nathan sudah tidak ada. Mengira mereka sudah naik pesawat, ia mencoba menghubungi Ellie, tetapi tak ada sinyal. Seorang penumpang lain melihat pompa insulin yang dibawanya dan memberitahu tentang larangan bagi penderita penyakit kronis. John panik dan meminta petugas membuka pintu agar ia bisa turun. Namun, tepat saat pintu terbuka, ratusan orang dari luar menerobos masuk, termasuk beberapa orang bersenjata. Ellie dan Nathan terkejut mendengar ledakan itu. Namun, kondisi Nathan memburuk, ia butuh insulin secepatnya. Sementara itu, John berhasil keluar dari pangkalan dan mencari mereka. Di lokasi sebelumnya, ia menemukan secarik kertas dari Ellie yang mengatakan mereka menuju rumah ayahnya di Lexington. Ellie dan Nathan sempat mampir ke apotek yang telah dijarah. Beruntung, mereka masih menemukan tablet glukosa untuk Nathan. Namun, tiba-tiba sekelompok orang bersenjata datang. Di tengah kekacauan itu, Ellie dan Nathan berhasil kabur. Mereka bertemu Ralph dan Judy, pasangan suami istri yang menawarkan tumpangan. Mereka bukan bagian dari orang-orang yang dievakuasi, tetapi hendak menuju bandara di Knoxville, yang searah dengan Lexington. Ellie bercerita tentang bagaimana mereka dipisahkan dari John hanya karena penyakit Nathan. Sementara itu,
John akhirnya mendapatkan sinyal dan bisa menghubungi Ellie. Percakapan mereka singkat dan terputus karena koneksi buruk. Tetapi mereka setidaknya tahu bahwa keduanya selamat dan memiliki tujuan yang sama, berkumpul di Lexington. Untuk mencapai Lexington, John menumpang truk bersama sekelompok orang. Salah satunya, Colin, tampak tertarik dengan gelang penanda yang dipakai John. Ia bertanya tentang profesinya. Saat itulah, John mengetahui alasan sebenarnya mengapa hanya beberapa orang yang terpilih untuk dievakuasi. Bukan karena kekayaan atau status, tetapi karena keterampilan mereka. Pemerintah memilih orang-orang dengan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun kembali peradaban. Dokter, ahli teknologi, dan insinyur konstruksi seperti John. Colin pun mengungkapkan sebuah rahasia besar kepada John, lokasi tempat perlindungan yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa tempat tersebut berada di Greenland, sebuah informasi yang ia dapat dari sopir truk yang berhasil melacak arah terbang salah satu pesawat besar. Kini, mereka berencana menuju sebuah bandara di Kanada, tepatnya di sebuah kota kecil di seberang perbatasan, dengan harapan bisa mencapai Greenland sebelum terlambat. Sementara itu, di tengah perjalanan, Ralph mulai menyadari bahwa Ellie dan Nathan adalah bagian dari orang-orang yang terpilih. Tiba-tiba, ia menghentikan mobil secara mendadak, menarik Ellie keluar, lalu merampas gelang penandanya. Sementara itu, Nathan yang masih lemah dibiarkan tetap di dalam mobil. Ralph berniat menggunakan bocah tersebut sebagai alat agar ia dan Judy bisa diizinkan menaiki pesawat evakuasi. Di sisi lain, John mulai merasa ada yang tidak beres. Dua pria yang duduk di depannya, salah satunya kita sebut saja Ijul, menatapnya dengan penuh kecurigaan. Benar saja, begitu menyadari bahwa John adalah salah satu orang terpilih, Ijul langsung mengancamnya dengan sebilah palu, memaksanya menyerahkan gelang penanda. Perkelahian sengit pun terjadi, membuat truk yang mereka tumpangi berguncang hebat hingga akhirnya mereka terpental keluar kendaraan. Dalam kondisi sempoyongan, Ijul dan rekannya masih berusaha menyerang John. Dalam perlawanan sengit itu, John berhasil merebut palu dari tangan Ijul dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Palu tersebut menancap di kepala Ijul, mengakhiri nyawanya seketika. Ini adalah pertama kalinya John membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, ia juga terkejut saat melihat Colin sudah tak bernyawa akibat kecelakaan yang baru saja terjadi. Kembali ke Ellie, ia hanya bisa termenung dalam kesedihan. Setelah terpisah dari suaminya, kini ia juga kehilangan Nathan. Namun, keberuntungan masih berpihak padanya. Sebuah kendaraan yang dikemudikan oleh sekelompok orang baik hati berhenti dan menawarkan tumpangan. Kebetulan, mereka juga menuju bandara di Knoxville. Sementara itu, Nathan yang kini berada bersama Ralph dan Judy telah tiba lebih dulu di bandara. Disinilah niat jahat mereka akhirnya terungkap. Ralph mencoba menipu petugas dengan berpura-pura sebagai ayah Nathan, berharap ia dan Judy bisa mendapatkan akses naik ke pesawat evakuasi. Namun, rencana mereka seketika gagal ketika Nathan dengan tegas mengatakan yang sebenarnya, bahwa Ralph dan Judy bukan orang tuanya, melainkan penculiknya. Tak lama setelah itu, Ellie akhirnya tiba di bandara. Tanpa membuang waktu, ia segera mencari bantuan dari petugas. Beruntung, salah satu petugas yang sigap segera membawanya ke tempat Nathan berada. Seorang dokter yang merawatnya menjelaskan bahwa ia telah diberikan insulin sehingga kondisinya mulai membaik. Tidak hanya itu, ketika Ellie mengatakan bahwa ia berencana pergi ke Lexington, sang dokter dengan senang hati membantunya mencari bus menuju ke sana. Bahkan, ia juga memberikan beberapa obat seperti tablet glukosa, insulin, dan alat uji untuk memastikan kondisi Nathan tetap stabil. Singkat cerita, hari pun berganti. John akhirnya tiba di Lexington. Untuk membersihkan diri, ia membobol salah satu rumah kosong. Tidak hanya itu, ia juga mengambil mobil yang ada di rumah tersebut dan segera melanjutkan perjalanan menuju rumah mertuanya,
berharap Ellie dan Nathan sudah sampai lebih dulu. Namun, harapannya pupus ketika ia tiba dan hanya menemukan ayah mertuanya. Sementara itu, Ellie dan Nathan yang baru tiba di Lexington menggunakan telepon umum di sebuah toko kelontong untuk menghubungi Abah. Setelah mendapatkan kabar bahwa John sudah lebih dulu sampai di rumah, akhirnya mereka bertiga bisa berkumpul kembali dalam dekapan keluarga. Sesampainya di rumah, mereka menonton siaran berita di televisi. Dikabarkan bahwa keesokan hari, tepatnya pukul 8.47 waktu standar timur, pecahan terbesar dari komet Clark akan menghantam Eropa Barat. Dengan lebar sekitar 14.000 km, dampaknya akan sangat mengerikan, gempa bumi dahsyat, gelombang tsunami setinggi 300 meter, serta wedus gembel atau angin panas bersuhu 900 derajat yang dipastikan akan menyebabkan kepunahan massal. Satu-satunya harapan hanyalah bagi mereka yang sudah diamankan di tempat perlindungan. Siaran tersebut juga mengungkap lokasi tempat perlindungan yang selama ini menjadi misteri. Dan benar, seperti yang dikatakan Colin sebelumnya, tempat itu berada di Greenland, tepatnya di sebuah bunker pangkalan militer yang dibangun sejak Perang Dingin. Tidak hanya kokoh, bunker tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih, tangki air, kebun hidroponik, persediaan obat-obatan, hingga generator oksigen untuk menopang kehidupan dalam jangka panjang. John pun kembali teringat dengan perkataan Colin tentang pesawat di Bandara Kanada yang siap menerbangkan warga sipil ke Greenland. Itu mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk selamat. Dengan waktu yang semakin menipis, mereka harus segera berangkat sekarang juga. Namun, di saat yang genting ini, Abah membuat keputusan yang mengejutkan. Ia memilih untuk tetap tinggal. Alasannya sederhana, rumah ini adalah tempat istrinya menghembuskan napas terakhir, dan ia tidak ingin meninggalkannya. Setibanya di sebuah jalan, mereka mendadak terhenti ketika melihat sebuah kereta yang mengalami kecelakaan hingga memblokir akses yang hendak mereka lewati. Di saat yang sama, hujan meteor berukuran sedang tiba-tiba menghujani daerah tersebut, memaksa John untuk segera membawa keluarganya masuk ke dalam hutan. Mereka terus bergerak hingga menemukan kolong jembatan yang cukup aman untuk berlindung. Namun, situasi semakin mencekam ketika sebuah mobil yang berada di dekat mereka dihantam meteor. Tanpa ragu, John yang memiliki naluri untuk selalu membantu orang lain segera bergegas menyelamatkan pengemudinya. Sayangnya, aksi heroiknya itu membuat lengan kanannya terkena luka bakar akibat serpihan api dari meteor tersebut. Waktu pun berlalu, malam akhirnya tiba. Setelah memastikan situasi sudah cukup aman, John dan keluarganya melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Kanada. Mereka berjalan beberapa kilometer hingga akhirnya tiba di bandara yang mereka tuju. Sayangnya, mereka sedikit terlambat. Pesawat terakhir sudah bersiap untuk lepas landas. John terpikirkan ide nekat, berdiri tepat di depan pesawat untuk menghentikannya. Aksinya tentu saja membuat sang pilot kesal, tetapi cara tersebut ternyata berhasil. Setelah sempat terjadi ketegangan, akhirnya mereka diizinkan naik ke dalam pesawat. Dengan cepat, pesawat pun lepas landas, meninggalkan banyak orang yang kurang beruntung karena baru saja tiba. Matahari perlahan terbit, dan dari kejauhan tampak daratan Greenland yang sebagian besar tertutup salju. Mereka merasa lega karena berhasil sampai sejauh ini dalam keadaan selamat. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Sebuah meteor besar tiba-tiba menghantam wilayah sekitar mereka, menyebabkan gelombang kejut yang mengguncang pesawat. Beberapa bagian pesawat mengalami kerusakan parah, memaksa sang pilot untuk melakukan pendaratan darurat. Beruntung, seluruh penumpang berhasil selamat. Namun, tidak dengan kedua pilot yang terhimpit reruntuhan dan tidak bisa diselamatkan. Saat itu juga, John melihat pesawat militer yang hendak mendarat, menandakan bahwa mereka sudah semakin dekat dengan bunker perlindungan. Di tengah situasi yang semakin genting, 3 truk militer mendekat dan menyadari keberadaan mereka. Langit tampak memerah, hujan abu mulai turun, menandakan bahwa pecahan terbesar dari komet Clark akan segera menghantam bumi.
Dengan waktu yang semakin menipis, mereka bergegas menuju bunker. Begitu memasuki pintu baja berlapis-lapis, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dahsyatnya hantaman meteor tersebut. Di tengah situasi yang mencekam, mereka hanya bisa berdoa. Meskipun dunia seperti akan berakhir, setidaknya mereka masih bersama. 9 bulan telah berlalu. Pintu-pintu bunker yang selama ini tertutup akhirnya dibuka kembali. Hujan abu telah mereda, tingkat radiasi tidak lagi terdeteksi, dan yang tersisa hanyalah pemandangan dunia yang porak-poranda. Saat stasiun komunikasi di Greenland melakukan panggilan radio ke semua frekuensi, beberapa negara memberikan respons. Semua menandakan bahwa mereka juga memiliki fasilitas bunker yang menampung banyak orang. Dunia mungkin telah berubah, tetapi harapan masih ada. Itulah alur cerita dari film Greenland. Sebuah kisah tentang perjuangan bertahan hidup di tengah bencana yang nyaris memusnahkan peradaban manusia. Film ini tidak hanya menyajikan ketegangan dan aksi yang mendebarkan, tetapi juga memperlihatkan nilai kekeluargaan, pengorbanan, dan harapan di tengah kehancuran.